ini kan kita mendengar juga koalisi menyelamatkan Indonesia yang dicetus tokoh-tokoh Pak Dina Samsudin, Rocky Gerung, kemudian Refli Harun berkumpul membangun koalisi menyelamatkan Indonesia. Dan kami lagi singkatannya Bang, kami itu kan identik dengan koalisi gerakan mahasiswa dulu itu. Ya, sekarang betul. diambil alih oleh tokoh-tokoh tua, padahal tokoh-tokoh tua ini kan progresif. Yang progresif yang kita banggakan Sumpah Pemuda ini kan tokoh muda ini progresif. Tokoh tua itu selalu memapankan status quo. Tapi di mana progresifnya sekarang? Itu heran kita ini. Saya khawatir Pak Din dan kawan-kawan itu, Prof Din dan kawan-kawan itu bergerak karena resah ketidakadaan gerakan mahasiswa gitu. Itu kekhawatiran saya ya. Sehingga ambil nama pun juga tidak jauh-jauh amat dengan akronim gerakan mahasiswa yang lalu gitu kan, 20 tahun yang lalu. Misalnya kami kan memang itu yang digunakan dulu untuk mengkonsolidasikan seluruh gerakan kan. Iya Bang, itu yang menyatukan gerakan mahasiswa kami. Cuman bedanya dulu kan pemuda mahasiswa, kalau sekarang ya orang tua gitu loh. Nah itu seperti yang saya katakan dari awal tadi, bahwa banyak melakukan gerakan di luar sana ini itu dimotori oleh orang kelompok-kelompok bukan statusnya pemuda lagi, yang mungkin nalar kritisnya masih terpelihara dengan baik sejak mahasiswanya kan gitu. Sekarang ya itu tadi, bagaimana misalnya di kuartal ketiga kita minus lagi, bahkan angkanya naik minusnya ya kan. Tapi mahasiswa juga belum banyak bicara soal ini gitu. Ya saya sih harapan saya itu kan memang tipis ya kalau kita mengharap mahasiswa ini. Ya saya ada contoh misal begini. Jadi ketua-ketua BEM sekarang, jangan asal jadi ketua BEM sekarang, tidak cukup visi misi. Harus ngopi dulu di kafe. Harus memfasilitasi dulu. Ini kan embrio pragmatisme kan. Nah, coba kamu tanya nyari kuliah kamu dulu di mana. Kalau kau bisa bandingkan mau jadi ketua BEM di kampus itu, kira-kira sekarang apakah menggunakan semangat aksinya, semangat kritisnya. Kalau dulu kan siapa yang orasi itu siapa gitu. Yang kritis itu siapa? Itulah jadi ketua BEM kan. Kalau sekarang enggak. Ngopi dulu, Bro. Ya kan? Kafe dulu, kafe mana gitu kan. Kan ngopi ketum. Yang ngopi ini banyak definisinya lagi, jangan diharap itu hanya ngopi doang, ada definisi lainnya gitu. Nah itu yang berat, sehingga itulah yang membuat saya sangat pesimis. Tetapi pada sisi yang lain saya sangat berharap misalnya untuk bangkit tadi, bahwa bolehlah udah kultur ngopi tidak ada urusan kita, biarkan aja itu. Memang namanya juga zaman milenial kan, banyak cara gitu ya. Atau apalah ya. Tapi kan jangan sampai mereka lupa tentang posisi mereka secara substansial. Bahwa mereka juga adalah perpanjangan bicara rakyat gitu ya. Perpanjangan yang menjembatani kepentingan rakyat ya gerakan mahasiswa. Ya kan? Tapi sekarang sebagian besar yang turun ini kan rakyatnya sendiri gitu. Ada buruh, ada kaum tani. Ini kan yang turun-turun sekarang itu. Kalau beberapa tahun silam kan yang turun ya mahasiswa aja dulu kan. Tapi itu kan sangat berpengaruh. Nah, karena pemerintah melihat tidak ada yang turun mahasiswa, ya pemerintah menanggapi standar-standar aja kan gitu. Coba misalnya kemarin pada kapan itu aksi besar-besaran di Senayan itu ya? Yang seluruh mahasiswa itu kan lumayan kencang kan sebelum pelantikan reformasi korupsi. Itu kan cukup bagus sebenarnya itu. Kita saat itu kita senang sekali, rakyat Indonesia juga bangga. Ternyata masih ada mahasiswa. Semua orang bicara begitu besarnya harapan rakyat kan. Nah setelah
kasus KPK dan lain-lain itu ya sampai detik ini udah pada nggak ada lagi kan? Apakah puncaknya hanya sampai di situ? Saya potong, Bang. Tadi masalah gerakan reformasi di korupsi itu, tapi ternyata juga gerakan-gerakan mahasiswa sekarang kalau merujuk pada masalah uh, apa gerakan bersama yang dibangun oleh mahasiswa kemarin dengan tagline reformasi di korupsi juga ternyata mudah sekali dipecah belah mahasiswa ini, Bang. Yang satu ditampilkan di TV, yang lain dibiarkan di lapangan. Nah, kemudian terpecahlah ini gerakan mahasiswa ini, terpecah kemudian sentimen TV dan tidak masuk TV gitu. Dan itu yang kita bahas. Apakah masalah-masalah seperti ini penting nggak di dalam gerakan mahasiswa dengan masuk TV dan tidak masuk TV, atau kecemburuan sosial sebagai yang ketum-ketum ini? Ya, memang masuk TV itu kan satu nilai positif soal popularitas ya. Anda misalnya mau gerak tanpa masuk TV juga paling yang dengar sekitar Anda gitu ya. Tapi kalau masuk TV mungkin bisa didengar oleh rakyat Republik Indonesia. Tapi kan bukan soal tampilannya kan. Ya kan lagi-lagi kita juga bukan soal bahwa kita masuk TV kah atau tidak kah. Tapi pada substansinya kan kita lakukan gerakan. Soal masuk TV itu kan soal tambahan. Soal apa ya? Nilai plusnya aja. Tapi kan bukan itu yang tujuan kan bukan itu. Nah, pada sisi yang lain, jika ada yang masuk di ruang TV itu, ada sekelompok orang juga merasa tidak nyaman. Artinya kan seakan-akan orang yang masuk TV inilah yang mengkapitalisasi seluruh gerakan kan begitu pada akhirnya. Dan disinilah sentimen itu terjadi. Ya udah, nggak usah bergabung lagi sama dia. Wong nanti cuma dia yang tampil kok, kita enggak. Mestinya kan ada musyawarahnya di situ ya. Ada musyawarah gerakan. Maksudnya saya potong, Bang. Apakah memang hari ini gerakan mahasiswa kalau merujuk pada gerakan terakhir dengan tagline reformasi di korupsi, apakah yang menggerakkan mahasiswa itu memang tidak lagi murni sebagai kehendak rakyat, akan tetapi kehendak pribadi, ketum-ketum dan sebagainya, itu yang punya massa ini yang bisa menggerakkan. Apakah itu juga yang menyebabkan hambatnya gerakan hari ini, ataupun membaca resesi ke depan? Saya harap cemas juga terhadap mahasiswa hari ini. Artinya kan dengan mudahnya gerakan yang didasarkan oleh kehendak pribadi dan sebagainya, sehingga menanggalkan kehendak rakyat itu di dalam gerakannya, dalam variabel gerakan. Apakah itu juga yang akan membuat semacam kecemasan yang luar biasa yang akan kita khawatirkan ke mahasiswa ini, Bang? Ya, lagi-lagi saya ingin mengungkap begini. Dari tahun lalu gerakan-gerakan itu kan memang cenderung semuanya pasti selalu panggil ke TV gitu ya, panggil ya sentimen itu pasti ada, itu udah menjadi efek negatif dari hal-hal begitu kan. Kecuali dulu kan gerakan-gerakan itu paling wartawan langsung masuk lapangan kan, tidak dimasuk, tidak diundang ke diundang ditayang di televisi kan. Tapi dulu wartawan itu langsung ke lapangan wawancarain siapa, korlapnya kah, kordumnya kan. Kalau itu kan tidak ada yang sentimen karena itu jelas posisinya kan. Dan saya pikir itu juga menjadi selain tadi pragmatis ya. Soal sentimen performance di layar TV itu juga menjadi masalah. Sehingga apalagi misalnya kalau khusus BEM ya, khusus BEM ini kan sistemnya rezim juga, berganti rezim hilang juga kan gitu ya.
Ya. Rezim maksudnya rezim PM-nya gitu. Dia ganti periodisasinya, hilang juga. Coba Anda sebut misalnya beberapa ketua BEM yang sering tampil di layar TV, sekarang sudah tidak ada lagi kan nama-nama itu. Hilang Ya. lagi gitu. Sehingga gerakannya itu tidak berkesinambungan. Kalau berkesinambungan masih bagus. Gitu. Memang mahasiswa hari ini kehilangan apa grand design gerakan memang Bang mungkin. Artinya grand design gerakan itu maksudnya saya memang kehilangan basis apa namanya yang dia tidak memahami siapa sebenarnya yang memayungi mereka sebagai mahasiswa ataupun identitas gerakan mereka, siapa sebenarnya yang memayungi gitu. Dalam artian yang memayungi dalam hari ini kan mereka tidak memahami bahwa gerakan mahasiswa itu adalah gerakan yang apa namanya mengartikulasikan kehendak rakyat, kira-kira begitu. Mereka tidak memahami itu mungkin, Bang. Sehingga terpecah belahnya, kemudian terjebak pada pragmatisme. Yang saya lihat kan pragmatisme kemudian terjebak pada apa namanya fantasi semu dalam artian viral sementara dan sebagainya, kira-kira begitu. Viral sementara dan sebagainya. Dan di situ kan kehendak pribadi, ketum-ketum itu yang memiliki masa dan sebagainya. Iya, terlepas begini, ya. terlepas ada kehendak pribadi ya. Saya lihat ada satu masalah, misalnya fanatisme terhadap gerakannya di mana dia berada gitu ya. Ya udah, misalnya saya IMM gitu ya. Ya udah, yang penting tampil bendera saya aja gitu. Akan begitu. Ya udah, yang lain juga yang penting tampil bendera saya. Nah mestinya kan dari awal saya bilang belum ada satu gerakan konsolidasi secara serius bagi organisasi-organisasi ini sehingga mudah terpecah tadi kan. Karena pada awalnya memang nggak ada satu gerakan sama gitu loh. Kapan mereka lakukan gerakan bersama? Paling saya lihat seminar gitu loh, itu yang bersama. Tapi kan gerakannya ada sama, ya kan? Misal isu KPK misalnya kemarin, itu kan tidak terkonsolidasi kan? Itu kan datang-datang aja orang itu, orang UI datang, ya kan? Orang ini atau organisasi apa gitu ya, tapi tanpa terkonsolidasi dengan baik, tanpa ada mapping gerakan yang bagus gitu ya. Ya orang sampai di lapangan berhamburan gitu. Ya kalau kita tanya masa aksi mungkin saja ada beberapa persen yang mengerti tentang apa yang sedang dibicarakan kan begitu. Betul. Belum artinya ada. Mereka tidak memahami juga ya, memahami inti aksi ataupun inti gerakan ataupun landasan perjuangan, kira-kira begitu, landasan perjuangan gerakan. Tapi untuk resesi Bang, fokus ke resesi, mungkin apakah apa memang harapan Abang ke depan ini untuk gerakan mahasiswa jika negara hari ini dibayang-bayang oleh resesi? Sudah pasti kalau situasi seperti ini masih dalam suasana COVID dan lain sebagainya, saya yakin resesi ataupun pertumbuhan ekonomi akan minus lagi di kuartal ketiga dan itu akan masuk resesi betul Bang. Maksudnya saya apa kira-kira yang harus diambil alih oleh mahasiswa hari ini? Apa yang menjadi harapan Abang terhadap gerakan mahasiswa? Oke. Ya, kita tidak terlepas dari soal resesi ya. Tentu kita juga berharap keterlibatan mahasiswa dalam menghadapi masalah resesi ini. Mungkin semua lapisan masyarakat juga di Republik ini juga berharap ada suara mahasiswa di situ. Ya, kita mungkin tidak terlalu berharap lebih soal mereka terlibat aktif untuk memulihkan ekonomi misalnya ya. Tapi kan tadi saya sudah bilang bahwa pada dasarnya tugasnya mahasiswa ini kan satu adalah gerakan kontrol, dua adalah gerakan perubahan. Gitu. Ada kontrol, ada perubahan misalnya. Nah, harapan kita misalnya di musim-musim menuju resesi ini ada satu konsolidasi besar-besaran buat gerakan mahasiswa, baik di tingkat OKP maupun organisasi intrakampus, misalnya Badan Eksekutif Mahasiswa atau Dewan Perwakil Mahasiswa, DPM misalnya, perlu mereka lakukan gerakan bersama.
mengawal ini seluruh, karena di dalam resisi menuju resisi ini kan ada kebijakan-kebijakan pemerintah kan. Ya, itu maksudnya di situ peran mahasiswa itu. Nah, maksud saya bahwa mereka harus ada di tempat itu mengawal seluruh proses kebijakan itu, baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, ya mereka harus mengawasi. Karena kita sadari, coba lihat misalnya kasus prakerja kan, kartu prakerja kan, sampai detik ini kan bermasalah, tidak jelas ujung akhirnya kan. Kenapa? Ya, memang tidak ada yang kontrol. Ya, enak-enak aja itu duit itu kemana, kesana kemari kan. Nah, apalagi menuju resisi ini. Menuju resisi ini mestinya mahasiswa berdiri rapi, tegak, dan menyampaikan pernyataan-pernyataannya untuk mengawal itu proses. Ya kalau misalnya mahasiswa tidak bergerak, ya jadinya masalah baru gitu kan. Seluruh misalnya sekarang misalnya gini, isu pemerintah mau gaji per pekerja ya, mau gaji pekerja yang gaji di bawah 5 juta itu kan, yang 600.000 per bulan selama 4 bulan ke depan kan. Ini kan dalam konteks untuk menghadapi resesi juga kan pemerintah tuh. Ini perencanaannya, cuman siapa yang kawal? Ya mau harap misalnya lembaga DPR misalnya. Kita udah tahu koalisi di Senayan itu seperti apa kan begitu. Maka harapan besarnya itu ya di mahasiswa. Ya Serikat Buruh Indonesia kan hari-hari demonstrasi kan, cuman kan tidak begitu powernya tidak terlalu kencang untuk mempengaruhi kan. Nah jangan sampai isu 600 per bulan ini juga hanya sekedar rencana, walaupun misalnya terrealisasi juga jadi masalah baru kan gitu. Ya misalnya tadi malam kalau mendengar pernyataan Dr. Saleh Daulay ya dari fraksi PAN itu, sebetulnya masalah besar di negara ini soal data. Ya data penerimaan misalnya 600 per bulan siapa aja, ya kan? Itu kan tidak tersentuh relawan kesehatan gitu ya. Coba ada ribuan pekerja relawan kesehatan di seluruh Republik Indonesia. Ada ribuan honorer, 900 ribuan lah honorer yang tidak ter-include dalam 600.000 per bulan itu. Kan ini kan mesti ada suara mahasiswa di situ maksud saya. Nah ini yang kita harapkan bahwa menuju resesi ini perlu ada gerakan-gerakan pengawasan dari mahasiswa agar kebijakan-kebijakan pemerintah itu tepat sasaran dan bisa menyelamatkan situasi krisis atau resesi itu. Kalau tidak tepat sasaran, ya udah lewat gitu. Artinya yang menikmati program atau kebijakan itu kan segelintir orang. Ya seperti lagi-lagi saya bicara soal prakerja kan, yang menikmati yang 5, berapa triliun itu kan cuman mantan staf presiden itu kan. Kan begitu. Atau misal kemarin kasus Nadiem soal POP itu kan, yang menikmati perusahaan kan, LSM gitu. Mahasiswa enggak ada yang merespon itu. Iya kan itu maksud saya tadi, bahwa kebijakan-kebijakan itu tidak ada yang awasi, tidak ada yang kontrol, tidak ada pengawalan dari gerakan, terutama mahasiswa, sehingga terjadilah masalah. Akhirnya seluruh kebijakan itu jadi masalah dan tidak bisa menyelamatkan Indonesia dari resesi gitu kan gitu. Nah, itu persoalannya. Oke Bang, terima kasih banyak Bang atas waktunya. Mungkin penutupan Abang tadi memang merangkum semua keresahan gerakan mahasiswa hari ini, kemudian akan menjadi referensi dan harus ditonton nih video ini sama mahasiswa se-Indonesia ini. Mungkin Terima itu loh Bang. Telah memfasilitasi. Ya, menstimulasi gerakan mahasiswa ke depan dalam artian terbuka nalar kritis, terbuka wawasan kebangsaannya untuk melihat bangsa ini dengan murni, tanpa ada embel-embel ataupun tanpa dikotori oleh kehendak-kehendak picik dan sempit itu. Boleh saya buat statement terakhir enggak? Satu aja. Ya. Jadi aktivis itu enggak perlu takut lapar. Iya. Insya Allah kita punya jalan yang terbaik selama kita memperjuangkan hak-hak rakyat. Saya kira begitu. Terima kasih. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.